Selamat pagi anak-anak, kembali kita bertemu pada pagi hari ini dalam ibadah berita. Marilah kita beribadah bersama. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Kembali kami pada pagi hari ini Tuhan pertemukan dalam keadaan sehat. Meskipun kami akan beribadah melalui online Tuhan, dan Engkau berikan kepada kami kesehatan dan juga hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti pesan apa yang Kau sampaikan pada kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Kami siap beribadah dalam nama-Mu. Kami telah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang sungguh setia dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Bapa yang mulia. Karena itu pagi ini Tuhan, kami percaya jiwa dan kehidupan kami tenang bersama. Lebih dari harta, lebih dari apapun, Engkaulah segalanya bagi kami. Mari anak-anak di rumah, kita memujikan pujian ini dengan segenap hati kita kepada Tuhan, bahwa Dia, Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa yang setia. Haleluya Yesus. Kau setia
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saat ini kami bersyukur Tuhan karena kami diberi kesempatan untuk kembali kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami belajar di kelas kami masing-masing. Kau berkati pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, siswa-siswi SMP Penua yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan membaca firman Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai buah roh kesetiaan. Ya, kita kemarin sudah belajar ya bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan kesetiaan. Bagaimana Tuhan itu Allah yang tidak main-main ya dalam melakukan kesetiaannya. Ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus dengan setia melakukan tugas sampai selesai ya, tersalib di kayu salib ya. Dan saat ini kita akan baca tentang sifat daripada Tuhan ini yang penuh kesetiaan di dalam Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, Tuhan Allah kita itu sangat senang ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka kita akan melihat kesetiaan daripada Tuhan. Tetapi kesetiaan daripada Tuhan itu tidak asal-asalan diberikan. Kesetiaan daripada Tuhan itu tidak diberikan secara royal ya anak-anak ya. Tetapi kesetiaan daripada Tuhan itu diberikan menurut kehendak daripada Tuhan, bukan kehendak daripada manusia ya. Dan Tuhan ingin ketika manusia itu datang kepada Tuhan bukan hanya sekedar mencari kebaikan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, kesetiaan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi benar-benar karena manusia itu mengasihi Tuhan ya. Dan Tuhan melihat usaha daripada manusia itu ketika manusia itu datang untuk melihat kesetiaan Tuhan. Dan Tuhan katakan di sini di firman Tuhan, Tuhan dekat ya. Tuhan senang, Tuhan sayang kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Ketika manusia itu berseru kepada Tuhan, berarti kan dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dia itu berseru itu bukan sekedar datang berdoa, itu cuma sepintas lalu, Tuhan saya mau ini Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tidak, dia menyembah Tuhan, dia benar-benar berteriak kepada Tuhan ya, sampai menangis mungkin dia berseru kepada Tuhan ya. Dan dikatakan firman Tuhan, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Dan berserunya itu tidak hanya sekali saja berseru kemudian besok tidak mau lagi datang, capek berseru kepada Tuhan ya. Tetapi berseru kepadanya dalam kesetiaan ya. Kalau kita datang pada Tuhan dengan setia, kalau kita berseru kepada Tuhan dengan setia, maka segala permohonan doa kita itu tanpa kita minta, kita tinggal berseru aja kepada Tuhan, Tuhan tahu. Karena kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti ada contoh di dalam firman Tuhan juga, Yabes. Yabes ini berseru kepada Tuhan. Dia datang berdoa kepada Tuhan, dia tidak asal-asalan berdoa. Ya. Dia benar-benar sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dalam berdoa. Sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan berteriak, mungkin dia tersungkur, dia menyembah pada Tuhan yang Allah yang hidup. Dia yakin, dia sungguh-sungguh rindu bahwa Tuhan mau menjawab doanya. Di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10, coba kita baca ya. 1 Tawarik pasal yang ke-4 ayat 10, ini tentang doa Yabes. Yabes ini datang kepada Tuhan. Tuhan, apa dia bilang pada Tuhan? Yabes, dia berseru kepada Tuhan. 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10 berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan
tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Waduh, luar biasa ya. Yabes ini dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah aku, katanya, berlimpah-limpah, perluas daerahku. Dan benar-benar Tuhan kabulkan. Tentu dia datang kepada Tuhan, dia ingin supaya hidupnya diberkati untuk menjadi berkat, bukan untuk kesombongan diri sendiri. Tentu Tuhan tahu hati dia, mengapa Tuhan Allah mengabulkan permintaannya. Karena Tuhan tahu Yabes ini minta sesuatu kepada Tuhan bukan untuk kesombongan, bukan untuk hal-hal yang sifatnya kedagingan dia. Artinya maksudnya dia rindu ketika Tuhan memberkati, dia mau tetap setia, dia tetap berseru kepada Tuhan, ya. Allah mengabulkan permintaannya itu. Bahkan dikatakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Itu permintaan kesehatan juga yang Yabes berseru kepada Tuhan. Nah, dan Tuhan kabulkan permintaannya itu. Dan saat ini juga, jika kita rindu permintaan kita, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, maka kita harus setia, berseru dengan penuh kesetiaan di dalam ayat yang ke-18. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Berarti dia itu terus setia, terus berseru kepada Tuhan. Tidak hari ini setia, besok tidak. Hari ini setia, besok tidak. Kalau lagi senang setia, tapi kalau lagi susah dia tidak mau, capek berseru, atau sebaliknya. Ya, kalau lagi susah berseru, kalau lagi senang tidak berseru kepada Tuhan. Nah, tetapi Tuhan melihat kesetiaan. Jika kita setia berseru, berdoa, meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab, mengabulkan segala doa-doa kita. Ada 3 hal mengapa doa-doa kita ini langsung dijawab, atau Tuhan bilang tunggu, atau Tuhan bilang tidak dijawab. Kita harus tahu itu, dan kita tidak boleh mengeluh kepada Tuhan, tidak boleh protes kepada Tuhan. Itu adalah haknya Tuhan, mau kasih jawaban langsung doa-doa kita, atau Tuhan bilang tunggu, waktunya Tuhan bukan waktu kita, ya. Kita harus melakukan sesuatu dengan setia. Tuhan melihat kesetiaan kita. Apabila kita berseru dengan setia, maka Tuhan tentu akan memperhatikan. Tuhan tentu akan menjawab, ya, doa-doa kita. Tapi ada juga yang tidak dijawab. Misalnya kalian berdoa, Tuhan, saya mau minta mobil, ya, mobil beneran, ya Tuhan. Kira-kira Tuhan jawab tidak? Ya, Tuhan tidak jawab, karena itu bukan maunya daripada Tuhan. Kan belum 17 tahun. Belum 17 tahun, belum dikasih mobil tentunya. Belum bisa bikin SIM, motor saja belum bisa. Tapi ada anak-anak sekarang belum 17 sudah naik motor, ya. Nah, anak-anak, kita lihat di sini bahwa Tuhan tidak akan menjawab doa-doa yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tentu Tuhan yang tahu. Kalau kita dikasih motor, nanti kalian akan kebut-kebutan dan akan kecelakaan. Tuhan tahu waktu yang tepat kapan kalian harus mengendarai sepeda motor, ya, mengendarai mobil, ya. Tuhan tahu, ya. Tapi kita lihat di sini bahwa Tuhan Allah itu berbuat sesuatu, tidak menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan itu tidak setia, ya. Tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Apabila doa-doa kita belum dijawab, terus tetap berdoa kepada Tuhan. Bahkan kita harus berseru kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka kita akan melihat kesetiaan daripada Tuhan itu.
Tuhan itu kalau udah janji, kalau sudah janji pasti ditepati. Lain halnya dengan manusia, kalau berjanji kadang-kadang tidak ditepati. Ya, kadang manusia setia tapi kadang-kadang tidak setia. Tapi Allah kita itu adalah Allah yang setia. Allah yang selalu mau memberkati kehidupan anak-anaknya. Pada saat ini marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau berseru kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui kita berdoa kepada Tuhan, ya. Setia untuk melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Puji bagi nama Tuhan. Biarlah doa Yabes ini juga ya menjadi contoh kehidupan kita semua, ya, untuk kita datang berseru kepada Tuhan, ya, dengan penuh kesetiaan, ya, datang kepada Tuhan dengan penuh kesetiaan, ya, setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan sediakan perkara yang besar, ya. Kemarin kita sudah lihat, ya, anak-anak yang setia dengan hasil karyanya, ya, mereka ada yang menggambar anjing yang setia pada tuannya, ya, ada yang menggambar persahabatan yang setia antara Yonatan dan Daud, ya, terus dikasih masukan contoh juga tentang seorang tentara yang setia pada negaranya, ya. Jadi kata kesetiaan itu adalah hal yang positif, yang baik, dan memang Allah kita itu adalah Allah yang benar-benar Dia yang memiliki kesetiaan itu, dan memang Dia adalah Allah yang setia. Ya, puji bagi nama Tuhan, kita tidak salah punya Allah yang luar biasa, Allah yang heran, Allah yang besar, Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Dan kita yakin dan percaya ketika kita melakukan firman Tuhan dengan setia, ketika kita mengikuti ibadah dengan setia, maka Tuhan memperhatikan kehidupan kita dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Mari siap kita anak-anak untuk menjadi berkat. Kita akan diberkati oleh Tuhan untuk kita menjadi berkat. Ya, puji bagi nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami untuk kami telah selalu berseru dengan penuh kesetiaan, dan Engkau akan menjawab segala doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih atas kasih sayang Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah tertidur. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami siap saat ini untuk belajar di kelas kami dengan pengharapan daripada Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati orang-orang sekeliling kami. Nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat belajar siswa-siswi SMP kelas 7, 8, dan 9. Tuhan Yesus memberkati. Salam kesetiaan.